Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ardi Ramadhani dengan NPM 2357051008. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya struktur data algoritma praktikum yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, yang manakah algoritma terbaik? Merge sort, quick sort, dan selection sort. Merge sort. Berikut adalah kompleksitas waktu untuk merge sort. Kasusnya, terbaik best case, komplikasi waktu O besar, N log N. Terburuknya, worst case, O besar, N log N. Rata-rata average case, O besar, N log N. N mewakili jumlah elemen dalam data yang diurutkan. Log N adalah algoritma dasar 2 dari N. Quick sort. Berikut adalah kompleksitas waktu untuk quick sort. Kasus terbaik best case, kompleksitas waktunya O besar, N log N. Untuk kasus terburuk worst case, kompleksitas waktunya O besar, N pangkat 2. Untuk kasus rata-rata average case, kompleksitas waktunya O besar, N log N. Untuk kasus terburuk worst case, terjadi ketika pivot yang dipilih selalu merupakan elemen terkecil atau terbesar. Berikut selection sort. Berikut adalah kompleksitas waktu untuk selection sort. Kasusnya terbaik best case, kompleksitas waktunya O besar kurung N. Untuk kasus terburuk worst case, kompleksitas waktunya O kurung N pangkat 2. Untuk kasus rata-rata average case, kompleksitas waktunya O kurung N pangkat 2. Untuk kasus terbaik best case terjadi ketika data sudah terurut. Perbedaan antara algoritma. Letak perbedaan kompleksitas waktu dan stabilitas. Untuk kompleksitas waktu, metodenya O kurung N log N dalam semua kasus. Quicksortnya O N log N dalam kasus rata-rata terbaik. O kurung N pangkat 2 dalam kasus terburuk. Dan selection sort O kurung N pangkat 2 dalam semua kasus. Untuk letak perbedaan stabilitas, algoritma yang stabil artinya urutan elemen yang sama dalam data yang diurutkan akan dipertahankan. Algoritma yang tidak stabil secara umum, urutan elemen yang sama tidak dijamin dipertahankan. Sementara selection sort, algoritma yang stabil. Selanjutnya ada perbedaan antara algoritma yang letak perbedaan penggunaan memori. Metodenya membutuhkan memori tambahan O kurung N untuk menyimpan subarray selama penggabungan. Membutuhkan memori O log N untuk panggilan rekursif. Dan selection sortnya membutuhkan memori O kurung 1, tidak memerlukan memori tambahan. Sementara letak perbedaan dari kelebihan, stabil, performa yang stabil mudah dipahami, quicksortnya cepat dalam kasus rata-rata yang terbaik, tidak memerlukan memori tambahan. Untuk selection sort, sederhana untuk diimplementasikan, stabil, tidak memerlukan memori tambahan. Yang tata letak perbedaan sekarang di kekurangan. Merge sortnya membutuhkan memori tambahan O kurung N. Quick sort kinerja tidak stabil, performa buruk di kasus terburuk. Selection sort sangat lambat untuk data yang besar. Sekarang problem algoritma merge sort cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar yang membutuhkan stabilitas urutan elemen, misalnya daftar pelanggan, data keuangan. Menggabungkan beberapa kumpulan data yang telah terurut, misalnya menggabungkan hasil dari beberapa mesin pencari. Pengelolaan data teks yang membutuhkan urutan yang terjaga, misalnya menerjemahkan dokumen, melakukan analisis teks. Tidak cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah kecil di mana memori tambahan menjadi kendala. Pengurutan yang membutuhkan kecepatan tinggi dengan prioritas stabilitas rendah. Di sini problem algoritma quicksort cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar di mana kecepatan pengurutan adalah prioritas utama dengan resiko forma yang lebih buruk di kasus terburuk. Pengurutan data yang kemungkinan besar sudah dalam keadaan yang cukup terurut. Pengelolaan data interaktif di mana waktu respon yang cepat penting, misalnya aplikasi web game. Tidak cocok untuk mengurutkan data yang membutuhkan stabilitas urutan elemen.
mengurutkan data dalam jumlah kecil di mana overhead algoritma quicksort menjadi signifikan, pengolahan data yang sensitif terhadap performa terburuk. Di sini problem algoritma selection sort cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah kecil di mana kesederhanaan implementasi dan stabilitas urutan penting. Pengurutan data yang jarang dilakukan atau hanya sebagian kecil data yang perlu diurutkan. Pengolahan data di mana memori tambahan sangat terbatas. Tidak cocok untuk mengurutkan data dalam jumlah besar karena performanya yang tidak efisien. Pengurutan yang membutuhkan kecepatan tinggi. Pengolahan data di mana urutan elemen yang berdekatan perlu dijaga. Ini tidak saya jelaskan karena ini sama dengan ini. Ini hanya tadi kelebihan saat pembuatan. Selanjutnya tampilan visual tiap algoritma bisa lihat di sini. Dan yang terakhir algoritma terbaik. Saya memiliki quicksort sebagai algoritma pengurutan terbaik dan paling sesuai berdasarkan beberapa alasan utama. Yang pertama kinerja praktis, kompleksitas waktu rata-rata, dan kecepatan eksekusi. Dan kedua efisiensi memori, pengurutan di tempat, in place, dan memori tambahan minimal. Yang ketiga fleksibilitas dan aplikasi umum, penggunaan yang luas, dan pemilihan pivot yang optimal. Mungkin cukup sekian dari saya, Bayu Ardi Ramadhani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.